Oke, sekali lagi selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Ini kan sudah siang. Tadi pagi-pagi belajar apa? Renang. Renang. Oh, olahraganya renang ya? Ada yang tenggelam nggak? Ya, ada gitu Pak. Maksudnya supaya bisa membantu temannya yang kesulitan, gitu ya. Ada yang tidak hadir? Ada semua ya, semua hadir gitu. Semua artinya semangat untuk memulai pembelajaran. Maka biar kita semakin panas, kita let's dance together. Oke, semua berdiri dulu. Let's dance. Let's dance. Catherine mau ke depan? Tidak. Saya lagi yang Kita siap-siap ya, anak-anak siap-siap di posisinya. Silakan ikuti ya. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, bunny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. 'Cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a goody, goody, jammy, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, gummy, gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Biting, but don't hurry. Biting, but don't hurry. Biting, but don't hurry. Digoyang sudah begitu saja supaya kalian semakin semangat. Kita lanjutkan materi kita. Kita perhatikan gambar di depan dulu. Gambar apa ini anak-anak? Gorengan. Gorengan. Lihat yang ini siapa yang ini? Ya, Titi Kamal. Siapa yang kenal Titi Kamal? Pernah ketemu. Oh ya, saudara. Oh, wah. Nah, oke. Ini dia sedang ngapain? Membeli. Berarti dia sebagai pembeli. Berarti kalau kita sebut di ekonomi sebagai konsumen. Nah, ibu yang pakai bando ini siapa? Ada yang kenal? Ini dia sebagai penjual. Berarti dia membuat kue-kue. Berarti dia Nah, mereka lagi ngapain ini anak-anak? Interaksi, jual, beli. Maka hari ini kita akan belajar tentang interaksi pelaku ekonomi. Lalu apa tujuan pembelajaran kita? Kita hari ini belajar supaya anak-anak bisa menjelaskan apa itu pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Lalu yang kedua, bisa menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pelaku ekonomi. Lalu habis itu menjelaskan arus kegiatan ekonomi. Lalu bisa membuat arus kegiatan ekonomi. Lalu ibu mau bertanya, kira-kira mengapa kita perlu mempelajari materi ini, interaksi pelaku ekonomi? Ada yang mau berpendapat? Atau ibu tunjuk? Sepertinya Vero mau menjawab ya, dia sudah seperti begini. Semangat untuk menjawab. Silakan Vero. Agar kita mengetahui siapa saja pelaku ekonomi. Oke, ada yang bisa sebutkan lagi? Beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya Vero, supaya kita tahu tujuannya kalau di kehidupan sehari-hari. Kalau misal anak-anak mau jadi seperti ibu tadi penjual, anak-anak tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan
membeli. Maka kita perlu belajar ini. Lalu sebelum itu, Ibu akan menyampaikan rangkaian pembelajaran kita. Yang tadi ini pembuka, sampai sini pembuka. Lalu nanti akan ada pretest, lalu diisi akan penyampaian materi dan diskusi kelompok. Lalu setelah itu di penutup anak-anak akan mengerjakan post-test dan pulang. Yeay. Nah, semuanya silakan mengerjakan pretestnya dulu. Ibu akan bagikan kertas. Itu ada ada 5 nomor. Yang 5 kelihatan nggak? Ya, ada. Oke, silakan menjawab benar atau salah. Pernyataan pertama, faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, investasi, dan modal. Benar atau salah? Nah, Jadi simpan itu. Lalu yang kedua, balas jasa, faktor produksi terdiri atas bunga, upah gaji, dan keuntungan. Benar atau salah? Lalu yang ketiga, rumah tangga produsen berperan dalam meningkatkan, ini bukan investasi anak-anak, inovasi. Sorry ya, ini kesalahan, inovasi produk. Lalu yang keempat, kebijakan rumah tangga pemerintah dalam memakmurkan masyarakat terdapat dalam pasal 34 UUD 1945. Lalu yang kelima, membeli. Yang kelima ini rumah tangga luar negeri membeli hasil-hasil barang impor. Benar atau salah? Ini rumah tangga luar negeri ya, di depannya. Silakan dijawab dulu. sudah. Ibu berikan waktu 1 menit lagi. Habis itu silakan ditukarkan dengan teman sebelahnya. Oke, sudah boleh ditukarkan? Tukarkan. Oke, sudah semua? Sudah. Mari kita lihat jawabannya. Yang ini jawabannya salah ya anak-anak. Salahnya di bagian investasi. Nanti kita lihat. Dibenarkan punya temannya dikasih poin 20 kalau benar. Tadi jawabannya salah ya? Ya. Kalau salah nggak dapat poin. Oke, lanjut yang kedua. Benar ya anak-anak. Lalu yang ketiga, benar lagi. Lalu yang keempat, salah. Ini bukan 34 tapi 33. Lalu yang terakhir ini salah, bukan membeli barang impor. Rumah tangga luar negeri itu mengekspor. Oke, bisa dikembalikan ke temannya. Yeay, benar semua. Yeay. Oke, Ibu lanjutkan. Kita mulai materi kita tentang pelaku ekonomi. Ada yang mau membantu membacakan? Oh, silakan. P sudah duluan saya dengan sangat semangat. Ayo, Megan bisa semangat. Oke, silakan P. Pelaku ekonomi pengertiannya adalah orang atau perorangan atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Oke, terima kasih P. Jadi di sini ada pengertian pelaku ekonomi. Itu orang, perorangan atau badan. Tentu namanya pelaku ekonomi berarti melakukan kegiatan ekonomi. Lalu apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Ingat sekali. Lalu ada siapa saja pelaku kegiatan
membuat sesuatu begitu ada apa? Cireng. Oke, jadi itu sebagai rumah tangga produsen. Seperti ya punya Unilever. Oke, dan ada rumah tangga keuangan. Ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kalau kita memenuhi kebutuhan kita perlu apa? Nah, kalau kita uang. Nah, caranya kita dapat uang bekerja. Nah, maka rumah tangga konsumen itu punya 4 faktor produksi yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Ada apa saja? Nah, dari investasi itu salah ya tadi, harusnya kewirausahaan. Lalu kalau kita punya faktor produksi tanah, kita dapat balas jasanya modal, bunga, tenaga kerja, upah atau gaji, kewirausahaan, keuntungan. Oke, sama saja ya Arnold. Lalu apa sih peran RTK ini? Yang pertama memakai barang dan jasa, karena konsumen berarti makan. Lalu menyediakan faktor produksi. Tadi ada berapa faktor produksi? 4. Benar sekali Meli. Fokus ya ternyata itu Meli walaupun ternyata lemas. Lalu belum ya, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Lalu yang mempengaruhi kebijakan pemerintah ini, contohnya misalkan kita menyuarakan soal BBM, itu bentuk dari mempengaruhi kebijakan pemerintah, memperlancar peredaran perputaran barang dan jasa. Tadi siapa yang jual cireng? Semisal mereka nih nggak ada yang beli cirengnya, akhirnya barangnya apa? Nggak laku. Makanya itu memperlancar peredaran barang dan jasa supaya bisa cepat habis. Lalu menaikkan harga faktor-faktor produksi yang tadi ada 4. Nah, ini contoh-contoh barang-barang yang dipakai rumah tangga konsumen. Yang ini apa? Baju. Siapa di sini yang punya lemari baju banyak di rumah? Gue punya 5. Boleh tidak? Ini apa yang ini anak-anak? Oh, itu Ojol. Siapa sini selalu naik Gojek? Wah, Andi. naik lele. Nanti. Oke, ini tadi contoh yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oke, sekarang kita membahas rumah tangga produsen. Nah, di sini rumah tangga produsen berarti melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Maka perannya adalah penghasil barang dan jasa. Lalu pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi. Tadi ada berapa? 4. Nah, lalu yang ketiga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kalau tadi yang RTK itu di bidang apa namanya? Yang soal BBM, kalau yang produsen dagang. ya misalkan contohnya dalam perpajakan atau bea cukai seperti itu. Lalu yang keempat memperlancar penyediaan barang atau jasa. Di sini semuanya asalnya dari Jogja. Ada yang dari luar? Ada. Oh ya, apa yang tidak ada di tempat kalian? Yang ada di sini tapi tidak ada di tempat kalian. Ini ikan mas kan? Nah, ya banyak ya. Nah jadi itulah tugasnya rumah tangga produsen supaya barang dan jasa ini bisa sampai di tempat-tempat yang belum ada barang-barang tersebut, memperlancar. Lalu ada meningkatkan produk domestik bruto yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lalu meningkatkan inovasi di bidang produksi barang atau jasa. Misalkan, contohnya ini,
Dulu HP itu kan cuma bisa lurus gitu kan. Sekarang bisa nekuk gitu. Ada yang punya HP kayak gini? Saya. Nah, itu bentuk dari inovasi. Lalu melakukan pembayaran faktor-faktor produksi karena dia memakai maka dia harus membayar. Lalu sebelum kita lanjut kita mau main games dulu. Jadi supaya kita pemanasan. Semuanya berdiri dulu. Kita mau main tepuk nyamuk ya anak-anak. Nah, tangan kanannya di atas. Oke, tangan kirinya di bawah. Kalau ibu bilang tepuk nyamuk, berarti oke, sama-sama tepuk nyamuk. Kalau ibu bilang tepuk nyamuk kanan, berarti pukulnya ke kanan. Oke. Tepuk nyamuk kanan. Pukul di tangan kanan. Nah, ya. Kalau tepuk nyamuk kiri, berarti pukulnya di tangan kiri. Usahakan bisa menjatuh. Aku nggak usah balik. Jadi Vero berusaha. Iya, jadi berusaha menggapai ya. Yang sudah harus jalan. Oke. Oke, semua siap posisi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Oke, semua masih fokus ya. Silakan bos, silakan gitu. Emang ada. Astagfirullah. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke rumah tangga pemerintah. Di sini adakah yang mau membacakan? Saya. Wah, banyak sekali ya. Iya, silakan. Rumah tangga pemerintah adalah sebagai pengatur, pengendali, dan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Sebagai pengatur ekonomi pemerintah berperan menciptakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan, itu ada kebijakan fiskal dan moneter. Oke, terima kasih Gia. Nah, jadi rumah tangga pemerintah itu sebagai wakil rakyat, maka dia harus mengatur kita dalam perekonomian. Menurut anak-anak, silakan ada yang mau berpendapat. Menurut anak-anak, apakah rumah tangga pemerintah sudah benar-benar bisa membantu kita dalam perekonomian? Sudah Pak, ada yang mau? Saya. Oh, silakan. Salah satunya contohnya mensubsidikan gas LPG, Bu. Oke, Itu silakan. salah satu contohnya. Oke, silakan bagi tepuk tangan kepada Mary. Mary dapat jajannya. Aku berani berbicara. Oke, terima kasih. Iya. Oke, kita lanjut nak. Caranya itu dengan menciptakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan dan pembangunan melalui apa? Kebijakan. Ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kedua kebijakan ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Tapi salah satu contoh dari kebijakan fiskal itu adalah ini perpajakan ya. Itu kayaknya komputernya lagi ini. Jadi salah satu contohnya adalah perpajakan. Maka salah satu contoh dari kebijakan fiskal itu adalah bagaimana pemerintah melakukan regulasi dalam bidang perpajakan. Lalu next. Oke, di sini anak-anak, ini nggak kelihatannya ini. Indomie. Sebentar. Kelihatan kok, Bu. Indomie, Bu. Iya, Indomie ya anak-anak, ini Indomie. Sekarang fokus. Ibu perbesar dulu ya ini. Lapar jadi. Ya udah jadi ini anaknya. Indomie. Pakai Beda deh, Bu. pakai telur, sayur. Nah, anak-anak ini, menurut anak-anak, Indomie ini sudah go internasional atau belum? Sudah. Ya. Yes. Nah, salah satunya anak-anak biasa pernah lihat di mana? Negara mana? Jepang. Ya. Nah, Jepang, Korea. itulah salah satu contoh interaksi kita dengan rumah tangga luar negeri. Lalu di sini silakan ada yang mau membacakan. Saya. Saya, Bu. Wah,
Ini sangat aktif ya. Iya, dapat jajan. Ada mau Peran rumah tangga luar negeri adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional atau ekspor dan impor. Dan selain itu berperan sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri, peminta kredit dan uang kertal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia, serta sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Oke, jadi itu contohnya rumah tangga luar negeri. Nah, tadi ada melaksanakan kegiatan perdagangan internasional, ekspor dan impor. Nah, salah satunya contohnya Indomie ini. Lalu selain itu sebagai penyalur uang atau devisa, ketika kita bisa impor ekspor barang maka kita mendapatkan pendapatan. Lalu kedua, peminta kredit. Jadi kita juga bisa melakukan kredit ke luar negeri. Pernah anak-anak dengar kalau kita punya utang negara dan lain sebagainya? Nah, salah satunya itu meminta kredit. Lalu uang kartal rupiah. Tahu uang kartal? Uang kertas. Jadi uang apa? Siapa yang ngomong? Uang kertas. Benar, uang koin juga. Jadi uang yang bentuknya fisik. Nah, uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka. Artinya dengan adanya banyak cabang-cabang perusahaan luar negeri di Indonesia, misalkan contohnya apa? McD, maka mereka perlu punya uang kartal rupiah untuk melakukan transaksi sehingga menambah juga di pendapatan kita serta penghubung ke pasar uang. Oke, sebelum kita diskusi kelompok, di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, ibu yang bertanya. Tadi kan kita sudah menjelaskan 4 kan? Apa saja tadi? Ini bukan pertanyaannya. 4 apa, Bu? 4 pelaku-pelaku ekonomi tadi apa? RTP, RTK, luar negeri, sama pemerintah. Sekarang yang RTP-nya, sebutkan salah satu peran rumah tangga produsen dalam kegiatan perekonomian. Perannya apa? Menghasilkan produk. Oke, silakan Oke, dia angkat tangan. Silakan Oke. Memproduksi barang. Oke. Membuat barang. Benar sekali, bertepuk tangan. Oke, saya dapat ini ya. Lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi ini diskusi kelompok. Jadi anak-anak, silakan anak-anak cari di internet arus kegiatan ekonomi 2 sektor, lalu 3 sektor dan 4 sektor. Nah, di sini ibu akan membagikan sebentar ya anak-anak. Sekarang silakan bergabung dulu ke dalam 3 kelompok. Ini Ya. 3 kelompok. 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Ini berapa? 14. Berarti ada yang 5, ada yang 4. Ya. Ya, ini 5 pas. Ini 4. Oh ya. 455, Bu. 4, 5, 5 ya. Ya, ada yang 4, ada yang 5 ya. Bukan ini aja, nyampe ngancur biar nggak capek. Sebentar ya anak-anak. Mana soalnya? Tunggu ya. Jadi anak-anak nanti silakan mencari di internet contoh kegiatan arus kegiatan ekonomi 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor. Oke, silakan kelompoknya dia mengambil dulu. Oke, berapa sektor? Ini kelompok ini? Iya. Tiga, Bu.
menggambarkan arus kegiatan ekonomi. Yang 2 sektor menggambar 2 sektor, yang 3 sektor menggambar yang 3 sektor, yang 4 sektor menggambar yang 4 sektor. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi. Oke? Ini gimana kelompoknya Meli? Ini dulu lagi diskusi kan? Iya. Wah, luar biasa ya. Paling banyak ya, tapi tidak apa-apa. Sudah sangat luar biasa. Berarti kita Wah, nanti paling ini banyak ya. cepet-cepetan nggak, Bu? Hah? Cepet-cepetan nggak? Oh, enggak, itu waktunya. Apa sih Catherine itu kompetisi terus. Bilang aja mau jajan. Iya. Mau nggak? Dikasih ke mereka mau keterangan. Garis. Oh, penggaris ya, sebentar ya anak-anak. Aku ada, Bu. Yang tidak ada penggaris, Ibu sediakan. Ibu gimana? Motor jujur, tadi jajan jujur. Ini ya. Boleh terus. Ini butuh penggaris, Pak. Garis. Makasih, Bu. Kayak ada ya. Ini kalau butuh penggarisnya langsung ya dulu lah gambarnya. Nanti dikerjakan selama waktu 10 menit. Ada kesusahan kelompoknya tadi dan kawan-kawan? Belum ya. Ini kelompoknya Vero, ada kesusahan? Ini ada kesusahan ya? Oke, baik anak-anak 6 menit lagi ya. Koordinasi apa kalau dia ngasih pendapatan berarti yang produser kasih coba dilihat yang di coba dicek dari contoh yang kalian cari. Ibu nanti kelompok ini yang dikasih masuk setelah sama SKI. Jadi pakannya mana? Wow, oleh aku ya, yang ini kelompok tari. Yang lain juga semangat ya. Semangat. Oke, 4 menit lagi ya. Ibu lihat tahu apa? Wah, Esther kreatif sekali ya. Wah, Kami sudah. Depan ya, Bu. oke, di ini dulu ya. Dicoba didiskusikan nanti jelaskannya Benar gimana. ya. Tahu. Aku kira ya. Tadi jelasinnya gimana coba didiskusikan ya. Oke, anak-anak 2 menit lagi ya. Waktu terus berjalan 2 menit lagi. Ini sudah? Sudah, Bu. Kelompoknya tadi sudah?
dua sektor silakan maju ke depan menjelaskan. Ayo. Ayo yang dua sektor. Lama banget. Lama banget. Sini. Iya. Padahal di baliknya itu ada loh tulisannya. Siapa ya? Ayo yang dua sektor bisa maju ke depan. Jangan terlalu banyak menghias ya. Mempenting isinya. Oke, silakan menjelaskan. Terbalik. Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan? Yang lain perhatikan ya. Wah, bagus sekali. Jadi dua sektor ini terdiri dari RTP dan RTK. Nah, di sini ada pasar. Nah, ketika ini jadi ini. Lalu ketika ini menjadi ini. Coba diulang aja. Itu. Jika dia menjual barang dan jasanya kepada rumah tangga konsumen, maka itu namanya adalah pembelian. Lalu pembelian itu akan dibalas dengan barang dan jasanya. Benar. Oke. Ketika rumah tangga produsen itu menjual, membeli barang dan jasanya dari konsumen, berarti dia dapat pendapatan. Lalu ini belanja jasa. Oke, yang bawah. Singkat aja satu kali langsung dulu. Oke, siap. Rumah tangga konsumen, Faktor. Ya. faktor produksi, kasih tanah, harga kerja, modal, terus dia dapat pendapatan. Benar. Nah, kalau misalkan produsen itu dia memberikan sewa, upah, ini apa ya, bunga, terus habis itu ini apa ini pasar input itu ngasih Pasti. Faktor produksi. Tenaga kerja. Nanti dibahas dengan balas jasa. Oke, beri tepuk tangan. Oke, yang sektor 3 silakan. Yang sektor 3. yang ini belum dari sini. Sektor 3 pemerintahan. Iya, karena yang sektor 3 kan tadi bagian yang RTK sama RTP-nya sudah dijelaskan kan sama yang sektor 2, maka sekarang menjelaskan saja yang bagian pemerintah. Oke? Nanti kalau ini juga sama, menjelaskan di bagian yang nah, oke? Wah, bagus sekali ya, beri tepuk tangan dulu. Karena cewek semua makanya pink. Oke? Oh, kami kan cowok ini namanya. Silakan, kita dengarkan dengannya. Jadi untuk yang ini untuk pemerintah ini mendapatkan penghasilan dari pajak dari masyarakat ini dan menggunakannya untuk membeli barang dari barang dan jasa dari pasar faktor produksi, kemudian dari pasar barang atau RTP. Kemudian barang-barang ini dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oke. Dalam bentuknya subsidi. Ya. Terus yang ke RTP? Yang ke RTP itu subsidi juga. Oh ya. Oke. RTP kasih Pak? Pajak juga Ya, Pak? sewa Oke. pajak belum pajak. Oke, beri tepuk tangan. Oke, lanjut kelompoknya Meli. Demo kita. Silakan jelaskan yang luar negeri. Meli sendiri kah ini? Iya Bu, aku yang dapat nilai ya Bu. Yang lain temani Meli. Aku temani Meli. Oke, ini jadi kami kelompok depan akan menjelaskan yang bagian satu aja Bu ya. Iya. Yang luar negeri, masyarakat luar negeri. Oke, jadi di sini ada dua pasar di mana itu ada input dan output. Nah, yang bagian pasar input itu dia mengekspor ke ini ke RTP atau produsen. Lalu RTP itu mengimpor ke pasar inputnya. Kemudian di pasar output si pasar output ini mengimpor ke RTP, luar negeri. Iya. Luar negeri. Lalu masyarakat luar negeri mengekspor ke pasar output. Benar sekali, beri tepuk tangan. Oke. Dan anak-anak semua sudah menjawab, semua mendapatkan snack ya.
kembali Ibu bagi snack. Silakan kerjakan postesnya ya. Ini postesnya ya. Silakan dikerjakan. Jawab yang titik-titik saja di kertas yang tadi kan sudah dikembalikan. Ya. Silakan isi yang titik-titiknya. Ini masih dirangkul ya. Ibu berikan waktu 2 menit ya. Terima kasih. Hari ini tetap semua semakin manis sudah. Ayo Bu, 1 menit lagi ya. Oke, sudah semua? Sedikit lagi ya. Ayo tadi yang menyimak pasti paham. Ayo, Vero menyimak. Oke, sedikit lagi. Hitung 3, 2, 1. Silakan dibagikan, ditukarkan seperti tadi. Kita cek bersama. Ayo, nggak salah. Ayo bisa ya. Sudah Bu. Ayo sudah, dikembalikan. Dikembalikan itu kan. Ayo, Ibu hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4. Sudah? Sudah Bu. Oke, yang benar dikasih poin 1 nomor 25. Paham? Oke, yang pertama itu apa? Pemakai atau pengguna boleh atau Penerima ya Penyedia, Bu. Hah? Penyedia. Oh nggak boleh, penyedia salah. Oke, beli Bu. beli boleh. Oke, Oke, yang kedua apa? barang jasa. Domestik bruto. Oh, domestik. Oke, yang benar dikasih 25. Oke, yang terakhir Ekspor. Belum, nomor 3. Oh, belum. nomor 3. Penggerak. Pengendali. Penggerak gimana? Penggerak boleh, pengendali. Pewakil. Apa? Pengawas. Pengawas kan di bawah sininya. Iya. Gimana sih? Oke ya, yang terakhir berarti apa? Ekspor. Oke, diperiksa, terus dikembalikan. Sudah. Oke, di sini ada yang menyampaikan kesimpulan dan yang Ibu tulis di sini. Ini nggak bisa. Hah? Nggak dibuka. Nggak di. Ya, dikembalikan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan ini? Oh, tadi silakan. Kesimpulan pembelajaran kali ini tentang pelaku ekonomi yang dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga produsen, kemudian rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga dalam negeri. Dan interaksi dari keempat rumah tangga ini yaitu untuk rumah tangga konsumen tadi ada asupan middle sektor, ada 3 sektor bersama dengan pemerintah dan 4 sektor bersama dengan rumah tangga luar. Oke, beri tepuk tangan untuk tadi. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih. Di sini ada mereka yang mau menyampaikan refleksi secara langsung. Oke, 3 orang silakan. Ya, saya. Ya. Saya senang sekali karena bisa belajar bersama mengenai RTP dan 4 sektor lainnya dan juga berkomunikasi dengan kelompok. Terima kasih Bu. Oke, silakan Mary. Ya, perasaan saya senang
impor ekspor. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua dan beri tepuk tangan untuk kita semua. Siap, siap. Oke, di sini karena kita mau pulang, siapa yang mau memimpin dalam doa? Oh, mungkin suster silakan maju ke depan suster supaya terlihat. Sekaligus doa suster. Baik Ibu Novi dan teman-teman semua, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu dalam proses pembelajaran kami dan banyak hal yang sudah kami peroleh. Semoga apa yang sudah kami dapat menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami. Berkatilah juga perjalanan pulang kami, semoga kami semua selamat dan boleh bersukacita bersama keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hati-hati di jalannya anak-anak.